Halo, saya Aska Goldi dan Saya Ami Utari. kami mau nge-review film Nokta Kuning Perkawinan. Oh ya, karena kita pakai baju kuning. Enggak, kita mau bahas Nokta Merah Perkawinan. Betul sekali. Ceritanya tentang apa? Tentang tentang ada titik merah di perkawinan. Kan judulnya Nokta Merah Perkawinan, Betul. teman-teman. Ya, ceritanya tentang inilah kehidupan berumah tangga gitu loh. Ya, tentang hal-hal. Jadi hal-hal yang terjadi ketika kurangnya komunikasi di antara suami dan istri, ketika merasa ada yang tidak beres tapi tidak dikomunikasikan, sehingga ketika ada orang lain yang hadir di pernikahan mereka itu terkesan sebagai orang ketiga gitu. Yes. Secara garis besarnya seperti itulah. Cerita pernikahan ini tuh dimulai dari umur pernikahan mereka yang udah 11 tahun. Betul. Jadi bukan pasangan suami istri yang baru, tapi udah punya 2 anak. Dan udah mulai besar juga Yes. Dan Nokta Merah Perkawinan ini juga dari IP legendaris Betul. milik Rapi Film, Betul. yaitu Nokta Merah Perkawinan juga yang dulu sinetron tahun itu 90-an ya. tahun 96, 77 episode di Indosiar. Kalau kalian merasa tua, kalian mungkin udah nonton gitu ya. Kalau kalian tahu berarti kalian tua. Yes, yang Tahu berarti dulunya kalian itu tua ada lah Cok ya. Simbara, ada Ayu Asari, Asari, ada Berliana. Yes. Itu. Nah, sekarang di era sekarang dibuat modernisasi di tahun 2022 ini gitu. Ada Oka Antara, ada si Marsha Timothy, sama satu lagi Sheila Dara Aisyah. Sheila Gitu. Dara Aisyah gitu. Ya, jadi ceritanya mungkin mirip-mirip ketika sinetronnya itu dimainkan dulu pada zaman Indosiar gitu. Jadi ini sebenarnya garis besarnya hampir mirip, cuman emang dibikin singkat secara film dan diikuti dengan zaman sekarang aja sih Yes. gitu. Jadi ya apa namanya ya kurang lebih tentang inilah, tentang hubungan suami istri yang tidak serasi lah gitu. Tentang keegoisan masing-masing pasangan itu, si suami dan si istri, yang mengakibatkan efek ke anak-anaknya juga gitu. Gitu sih di sini. Disutradarai oleh Sabrina Rosel Kalangi, asik Kalangi. Sabrina Yes. Rosel Kalangi, dan juga ditulis oleh Sabrina dan dibantu sama Mbak Titin Watimena gitu. Yes, betul. Sutradara muda berbakat yang dulunya baru membuat film terlalu tampan dan sekarang bukan debut ya, berarti penggarapan film keduanya. Yang uniknya film Nokta Merah Perkawinan ini disutradarai oleh sutradara wanita yang belum menikah gitu ya. Betul. Jadi di sudut pandangnya sungguh lumayan millennials lah gitu. Bukan dari sudut pandang yang sinetron pada umumnya. Jadi dramatisasinya pun Berbeda. enggak over dramatisasi gitu. Gitu. Jadi dimainkan oleh Marsha Timothy, Oka Antara, Sheila Dara Aisyah, terus kemudian ada Mbak Ayu Asari juga sebagai cameo-nya di situ. Lalu kemudian ada Ratna Riantiarno, ada siapa ibunya satunya lagi tuh, maaf saya lupa. lupa. Ya itu, lalu ada Rai Sungkono, ada Rai Sungkono. Betul. Jadi gitu. ya memang apakah kita yang belum menikah tidak bisa nonton film ini? Bisa, karena ini memang film yang secara general menceritakan tentang tentang bahtera rumah tangga yang goyang dan adanya kehadiran orang ketiga sih. Yes. Gitu. Ya karena cerita lagi ngetren juga kan di beberapa film sekarang ini, emang ada pelakor, ada ini gitu. Terus dari Rapi Filmsnya juga kayaknya mereka punya deh IP yang tentang pelakor-pelakor ya, makanya muncullah cerita legendaris Nokta Merah Perkawinan ini ke layar lebar. Betul, gitu. Kelebihannya Karena film ini tidak over dramatisasi dan penceritaannya itu lebih ke pendalaman karakter yang emang oke. Dan kalau kata Bang Yovan ya itu dialog driven gitu. Emang pembawaan dialognya yang membuat cerita ini mengalir, bukan dari segi plot gimana-gimana, tapi emang ketika kita ngulik secara dialog itu kita akan paham
ya hubungan suami istrinya memang seperti ini. Oh ternyata mereka ini ada sedikit goyang karena apa gitu rumah tangga mereka itu. Betul, ini skenarionya dibuat rapi sih sama Sabrina dan Mbak Titin ya. Jadi ketika itu tadi yang kata Aska dan kata Yovan tadi itu ya itu dialog driven gitu ya. Orangnya nggak ada sih, kita sebutin aja namanya Yovan gitu kan. Gitu. Jadi apa namanya ya itu. Terus kelebihan lainnya kalau kalian berharap akan adanya kan jargonnya Nokta Merah Perkawinan itu kan adalah salah satunya itu adalah yang mas tampar aku mas itulah mas tampar aku mas itu. Nah sebenarnya yang salah satu tujuan saya nonton film ini sih sebenarnya pengen lihat gimana cara mereka mendeliver jargon tersebut ke masa sekarang gitu kan. Tapi ternyata aku sih berpikirnya kalau ya udahlah sama lah kayak sinetronnya gitu kan, tampar-tamparan blak blok. Tapi ternyata di film ini dibikin lebih apa ya, lebih indah sih kalau menurutku karena tidak menampar secara apa ya, jadi tidak saling menampar ya, tidak saling menampar, tapi malah lebih kena dan lebih berasa sakitnya di kita yang menonton gitu. Dan si Oka Antara dan Marsha Timothy di sini pun berperannya sangat bagus ketika dia emosi, yang bibir bergetarnya itu tuh sampai apa ya, sampai buat kita yang nonton tuh jadi yang gitu loh, sampai yang maksudnya berasa di kitanya gitu. Itu tadi yang dialog driven itu benar-benar gitu, mereka pun memainkannya secara bagus gitu ketika mereka marah dengan semua mimiknya, bahkan mikro apa namanya mimiknya pun sampai kelihatan banget gitu. Oka pun begitu, sebagai seorang laki-laki yang merasa tidak berdaya dalam arti dituduh gitu kan sama istrinya gitu, itu kelihatan sekali dari mimik wajahnya gitu, yang kecewa, yang sedih, tapi dia pengen berusaha untuk memperbaiki hubungannya itu gitu. Jadi benar-benar buat aku sih benar-benar ini semuanya sih mainnya bagus, bahkan si anak-anaknya pun untuk dialognya nggak terlalu banyak memang anak-anak ini kan, namanya juga anak-anak gitu kan. Tapi untuk si anak laki-lakinya kan karena dia anak tertua, dia merasa punya masalah dengan keluarga, itu menjadi bebannya dia kan. Dia tidak berbicara, tapi dari mimik mukanya tuh kelihatan banget kalau dia tuh kesel gitu sama orang tuanya gitu. Kalau dia tuh merasa dia ada apa ya, jadi kayak beban di hidupnya dia tuh kelihatan banget gitu. Dan yang perempuannya pun ya sebagai anak kedua, anak bungsu kan tidak tahu apa-apa gitu. Jadi dia ceria seperti biasa, sementara abangnya tuh yang menyimpan dendam, yang menyimpan amarah kayak gitu. Itu bagus sih di sini. Fun fact, kalau kedua anaknya itu juga debut juga gitu. Baru pertama kali acting udah bisa mendeliver karakter yang kuat, karakter anak pertama laki-laki yang merasa ada keluarga yang nggak baik-baik aja nih, dan dia punya adik yang harus dia lindungi. Itu tuh kebawa rasanya tuh bagus ya, apa ya, bawa kuat lah gitu. Jadi nggak cuman pemain dewasanya yang merasa sakitnya atas hubungan mereka itu, si anak-anak pun terlihat dari emosinya, dari mimiknya mereka, dari apa namanya, cara mereka mendelivernya itu tuh keren banget sih. Lalu apakah Sheila Dara seorang pelakor? Sheila Dara memang pelakor, tapi sudut pandang pelakornya tuh berbeda dengan stereotip pelakor-pelakor yang sering diceritakan sama cerita-cerita lainnya lah ya, dengan postur dan visual yang tidak menggoda secara fisik, tapi dia memang kayak presence-nya lah, kehadirannya dia itu emang kayaknya si laki ini, si Gilang ini kayaknya lebih nyaman sama cewek lain dibanding sama istrinya. Mungkin karena ada value yang si istri nggak punya nih, nah si Yulinar ini punya. Nah, itu tuh. Betul, karena di sini digambarkan si Yulinar ini maksudnya gini, kalau secara visual jelas lebih cantik. Kalau di sini ya digambarkan ya, lebih cantik Ambar daripada Yulinar gitu. Jadi kalau untuk dia sebagai pelakor sebenarnya tidak mempunyai visual yang layaknya pada umumnya lah, pelakor pada umumnya gitu. Tapi memang di sini tuh Yulinar memang diceritakan sebagai, mungkin kalau buatku sih sebenarnya dia tidak hanya sebagai pelakor sih, tapi dia sebagai apa ya, pembuka jalan supaya si suami istri ini bisa mengerti apa yang mereka mau gitu. Karena kan setelah 11 tahun mereka menikah, lalu ya namanya pernikahan yang sudah sekian lama, pasti kan ada masa-masa jenuh, ada masa-masa apa gitu kan. Nah, ketika si Yulinar hadir ini, yang tadinya si suami berpikir kalau
kalau istrinya yang bagaimana dan istrinya berpikir kalau bagaimana, ketika ada Yulinar ini malah ngebuka pikiran mereka masing-masing gitu kalau sebenarnya apa yang mereka mau itu belum pernah terdeliver satu sama lainnya gitu loh. Jadi kalau secara garis besar sih kalau menurutku sih sebenarnya si Yulinar ini tidak hanya sebagai tidak bisa digambarkan benar-benar sebagai pelakor sih, karena si Gilang tidak suka sama dia gitu kan, hanya dia yang suka sama si Gilang gitu. Jadi ya sebagai pembuka jalan aja sih sebenarnya. Untuk si mereka berdua untuk bisa berkomunikasi lebih baik lagi gitu. Oh, tadi lupa, ada satu lagi cast di sini, Mbak Dina. Kita tidak menyebutkan Mbak Dina di sini. Oh, si cepu itu. Iya, okay. Dina si cepu itu. Okay. Jadi kalau kita lihat, Mbak Dina itu diperankan oleh Mbak Nazira Senur. Jadi kalau kalau kita lihat di film ini sebenarnya akar asal muasal masalahnya mereka berdua itu selain dari ibunya Gilang dan ibunya Ambar, ya juga dari si Dina ini sih sebenarnya, karena dia menceritakan semua hal kepada ibunya Ambar gitu sehingga bikin akhirnya semuanya terbongkar gitu. Masalahnya bukan cuma satu layer pelakor doang, tapi banyak urusan tentang parenting, tentang hubungan orang tua dan mertua, terus hubungan teman yang toksik juga itu ada unsur-unsur gitu ya. Jadi banyak layer yang bisa mengganggu hubungan rumah tangga itu gitu. Jadi bukan perkara cinta segitiga doang gitu. Jadi banyak sisi yang dikulik lah sama si Sabrina gitu. Iya, karena Yulinar di sini kenapa dia akhirnya suka sama Gilang ya karena hubungannya dia dengan pacarnya si Roy Sungkono itu tidak berjalan dengan baik karena toxic relationship itu sehingga buat dia tidak nyaman. Jadi ketika dia ketemu Gilang dia merasa nyaman dengan itulah pada asal muasal dari sebuah perselingkuhan kan yaitu kenyamanan itu gitu kan. Jadi ya buat kalian yang nonton versi sinetronnya tentu ada Ayu Azhari yang dulu berperan sebagai Ambar. Di film ini dia kembali tapi bukan sebagai Ambar, bukan hanya sebagai cameo, tapi ada salah satu karakter yaitu konsultan pernikahan gitu. Marriage consultant. Ya, marriage consultant. Jadi emang penting lah sebagai penengah hubungan rumah tangga mereka gitu. Dan itu termasuk era modern lah ya. Ada karakter marriage consultant gitu tuh hitungannya udah problematika modern ketika orang-orang sering ke psikolog gitu kan kayak ada masalah gitu. Bukan tiba-tiba kayak di sinetron tuh pasti tiba-tiba doa gitu kan. Iya. Karena kan kalau di zaman sekarang karena kalau di zaman sekarang itu kan emang ini kan ceritakan tentang zaman sekarang kan di mana yang kalau kita datang ke konsultan atau ke psikolog atau ke psikiater itu bukan berarti kita punya masalah gitu kan. Karena kita ingin mencari sebenarnya ada masalah apa di badan kita atau di diri kita gitu dengan kita hadir di situ. Jadi di film ini memang menceritakan ya hal-hal yang terjadi di saat sekarang ini sih gitu Yes. Golden scene. Oh, golden scene dulu deh. Golden scene-nya yaitu kalau gue sih ketika tampar aku mas tapi tidak tertampar itu sih ketika si Oka-nya marah, Gilangnya marah dan dia tuh kesal gitu ya karena dia merasa dia bersalah, dia merasa tidak punya daya gitu, tapi dia ingin mempertahankan hubungan itu gitu karena dia merasa dia tertuduh gitu dengan dia punya wanita lain gitu. Itu ketika Oka marah tuh nangisnya tuh yang bener-bener nangis, terus sampai yang bibirnya tuh yang bergetar itu tuh keren banget, itu sih keren banget sih, maksudnya bener-bener yang shit gitu, maksudnya gila laki-laki kalau sampai bisa ya itu kan emang acting sih ya, cuman maksudnya kalau laki-laki sampai bisa nangis dan sampai bisa bergetar itu berarti kan semuanya dari hati gitu kan. Jadi itu sih benar-benar kalau buatku sih itu sih pas kerasa ya itu kerasa banget rasa sih. Emosinya kayak dikependem lama jadi meledaknya di satu titik itu. Jadi ketika lu sebagai seorang laki-laki yang dikorek keegoisannya, dikorek rasa tidak nyaman lo gitu karena lo dituduh atau apa gitu dan dia pengen keluarin itu pada saat dia marah tuh benar-benar ekspresinya tuh benar-benar yang kayak yang dipendem terus akhirnya dia bisa ngomong sampai yang kita kan kalau kita marah juga gitu kan, kalau kita marah kan kalau kita udah kesel banget kan kadang bibir sampai geter gitu kan itu tuh dan itu terlihat banget dan ketika dia nangis tuh itu sih keren banget sih gitu. Itu sih golden scene-nya ketika mereka berantem di dapur. Yes. Dan itu termasuk scene ikonik lah di Nokta Merah ya, tampar-tamparan gitu-gitu dah. Terus gitu. Kekurangan maybe apa Aska? Apa ya? Kekurangan. Gue tidak menemukan, gue berkenakat deh. Gue belum menemukan kekurangan nih. Kekurangan mungkin personal banget ya. Jangan
Jangan Iya. suka tidak suka ya. Iya. Endingnya nggak tahu dah. Seharusnya tuh cerai aja udah. Jangan. Ada juga yang gitu tuh. Kenapa nggak ditabrak aja? Kenapa nggak sih? Silahkan komen di bawah, mending cerai atau nggak cerai udah tuh. Misalnya kalau kalian ada di posisi itu dan kalian menonton itu, menurut kalian mereka mendingan cerai atau tidak gitu? Ya. Karena endingnya buat sebagian orang agak mengecewakan gitu. Ya, ini secara personal aja ya, Iya, karena iya. emang kayaknya kalau udah kayak gitu sulit sih untuk diselamatkan gitu. Bisa tuh kayak gue jadi Personal. Iya. Makanya suka tidak Oke, suka, oke. silahkan komen gitu. Oke. Kalau menurut Aska itu tidak bisa diselamatkan, tapi kalau menurut aku itu bisa diselamatkan karena biar bagaimanapun sebenarnya masih ada cinta di antara mereka. Kalau kekurangan lain apa ya? Kalau dari terlalu lama atau apa ya? Ya kalau dia durasi berapa lama sih? 120 menitan ya? Iya. Ya mungkin itu sih agak ini ya, maksudnya agak slow pace aja sih. Iya, gitu. emang bermainnya di slow pacing, banyak dialog yang harus kita perhatikan. Betul. Jadi membutuhkan fokus lebih ekstra gitu, karena Iya. kita harus mencermati dialog per dialognya, karena itu semuanya penting gitu. Kalau kita skip satu dialog mungkin akan ngerasa kenapa bisa seperti ini, bisa seperti itu tuh potensi terjadi. Gitu. Ya, karena kalau kita skip tidak tepat ya, tepat waktunya, tepat orangnya. Nanti kalau yang nonton tahu nih kenapa gue ngomong tidak tepat kata tepat tadi itu, gitu. Yes. Gitu sih. Karena Jadi, yang namanya selingkuh kan dari sebuah kesempatan. ya, dan Waspadalah. dari sebuah curhatan. Dari curhat, nyaman, ada kesempatan gas. Ya. Yes. Overall Bagus lah buat orang-orang yang hidup di zaman sinetron Nokta Merah perkawinan. Ketika ada film ini benar-benar bring back memories, kembali mengingatkan kita tentang betapa fenomenalnya sinetron itu zaman dulu dengan jargonnya seperti itu gitu. Secara overall harus ditonton. Apakah yang belum nikah tidak boleh nonton? Kata siapa? Nonton aja. Kita nonton dan perlu belajar. Ya, kita nonton dan sangat menikmati kok. Yes. Kalaupun nanti akhirnya menjadi Tidak mau menikah? ya nggak itu kan apa-apa. bukan tanggung jawab gue sebagai reviewer. Kayaknya banyak selintingan personal ya. Kan itu bukan tanggung jawab saya. Karena ini di akun bioskop nggak apa-apa Iya, lah. nggak apa-apa, bebas. Pokoknya kalau di akun bioskop bebas. Gitu sih. Jadi secara overall ini harus ditonton dan emang benar-benar salah satu film Indonesia yang lumayan touchy, menyentuh gitu dari segala hal. Iya, Gitu. gitu deh. Film Indonesia yang lumayan langka karena banyak dialognya daripada Iya. segi visual yang mewah-mewah tapi alurnya masih suka kosong-kosong atau dialognya tidak kuat. Nah, ini salah satu film yang emang dialognya kuat banget gitu dan karakternya pun dekat, relevan, Iya. believable dan konfliknya itu juga sering terjadi kayaknya sama Iya. di era sekarang itu pernikahan Benar-benar. zaman sekarang. Iya benar gitu. sebenarnya, ya benar-benar Yes. sih. Ini sebenarnya konflik atau cerita yang kayaknya everlasting deh. Sampai Yes. kapanpun tuh perkara perselingkuhan, Ya. perkara orang ketiga, pelakor atau apapun itu you name it, itu pasti akan ada terus gitu. Jadi salah satu isu yang sangat menarik untuk diangkat sebagai film sih gitu. Yes. Dan akan selalu menarik diangkat sebagai film. Ya, pokoknya udah tayang per Sudah. hari ini ya 15 September 2022, silahkan tonton di bioskop. Dah gitu aja, Rabelin. Oke, udah sampai ketemu lagi di reviewan selanjutnya. Bye-bye. Dadah.